Swastiastu. Om Awiginamestu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Niwayan Marsilayati, NIM 254118110. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 dengan LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada hari ini, tanggal 8 Mei 2025, saya akan mempraktekkan video Real Ukin dengan materi Pancayatnya di kelas 5 SD Negeri 6 Sakti di Banjar Dinas Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa terlebih dahulu kita melakukan doa bersama, okay? Silakan anak-anak, silakan berdiri. Bagi yang bertugas, silakan maju ke depan untuk pimpin doanya, okay? Pantram Saraswati. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamerupini Sidir Astam Karopsami Sidir Bawan Tumi Sada. Silakan anak-anak duduk kembali, ya. Anak-anak ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oh, siapa itu? Komang. Kemana dia Komang? Sakit. Oh, sakit ya. Oke, baik anak-anak. Kita doakan ya teman-teman kalian yang sakit. Semoga cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, untuk mengenang rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nggih? Nah, ayo silakan berdiri. Nah, bagi yang bertugas menjadi dirijen, silakan maju ke depan. Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan anak-anak duduk kembali ya. Tepuk 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi, Beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, anak hebat. Anak-anak masih ingat nggak materi yang Ibu ajarkan minggu kemarin? Ya, tamu, apa materi yang Ibu ajarkan? Catur asrama, ya, masih ingat berarti. Pernah tidak kalian mendengar kata yatnya? Pernah ya? Apa contoh dari upacara yatnya yang pernah kalian lihat
di sekeliling kalian. Nah, coba sebutkan aja salah satunya apa. Ya, coba Mani. Acara pernikahan. Iya, upacara pernikahan. Ayo, siapa lagi? Ngaben. Oh, upacara ngaben. Terus apa lagi, Nak? Upacara potong gigi. Iya, potong gigi atau mempandes. Apa lagi? 3 bulanan. Iya, 3 bulanan. Ayo lagi satu. Otonan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, jadi materi kita pada hari ini itu adalah ini ya, panceyatnya. Tapi sebelum itu, Ibu akan uraikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian mampu mengartikan panceyatnya itu sendiri, apa artinya ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyebutkan jenis-jenis atau bagian-bagian dari panceyatnya itu sendiri. Ya, kemudian yang terakhir, kalian mampu menyebutkan contoh-contoh dari panceyatnya. Kenapa sih kita harus beriatnya? Nah, tahu nggak kenapa kita harus beriatnya? Kenapa kita harus melakukan niatnya? Tahu? Karena kita memiliki hutang, ya. Karena kita sejak lahirnya sudah memiliki hutang, membawa hutang. Ada 3 hutang yang harus kita bayarkan. Apa saja itu, Nak? Saya ingat yang disebut dengan trirena. Pertama ada dewara rena. Yang kedua ada resirena. Kemudian yang ketiga ada pitrerena. Nah, bagaimana cara membayarnya? Cara membayarnya adalah dengan melaksanakan panceyatnya. Panceyatnya itu sendiri berasal dari berapa kata, Nak? 2 kata, yaitu dari kata pan dan yadnya. Panca artinya apa, Nak? 5. Ya. Kemudian yadnya itu sendiri juga memiliki asal usul kata. Ya, itu asal usul kata yadnya. Yadnya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata yaj, ya, yaj, yang memiliki arti memuja. Kemudian dari akar kata yaj tersebut berubah menjadi kata yajna, yang memiliki arti korban suci. Ya, jadi yadnya adalah, coba baca, siapa yang mau membaca? Coba Mane. Yadnya adalah korban suci atau persembahan yang dilakukan dengan sadar, tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab dengan dilandasi sadar bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan segala ciptaannya. Ya, korban suci atau persembahan yang dilakukan dengan sadar, dengan tulus, ikhlas, tidak dengan terpaksa, apalagi pamrih, itu jangan. Ya, namanya juga yadnya harus ikhlas melaksanakan yadnya itu sendiri. Nah, sekarang jenis-jenis ya pancayatnya. Ya, jenis-jenis pancayatnya. Apa saja bagiannya? Yang pertama apa ada, Nak? Kemudian apa lagi? Kemudian? Kemudian? Dan? Nah, ini harus dipahami ya. Dewoyatnya itu adalah apa, Nak? Suatu bentuk persembahan atau korban suci dengan tulus ikhlas Sang Widi Wase. Kemudian contoh-contoh dari pelaksanaan dewoyatnya itu sendiri. Apa sih contoh-contohnya? Oke. Yang pertama, yang kalian lakukan sebelum belajar apa? Ya, melakukan puja Trisandya setiap hari. Kita lanjut ya. Resiyatnya. Apa itu resiyatnya? Suci yang ditujukan kepada para resi. Para resi itu siapa aja sih? Orang suci, pinandite, pandite, sulingge, termasuk Bapak Ibu guru kalian di sekolah, itu juga termasuk orang suci. Kita lanjut, oke. Pitrayatnya. Sekarang, apa itu pitrayatnya, Nak?
Nah, ini adalah contoh dari pelaksanaan fitriyatnya itu sendiri. Manusayatnya sekarang. Upacara suci yang bertujuan untuk memelihara. Contoh-contoh dari pelaksanaan manusayatnya. Yang pertama, upacara bayi selama di dalam kandungan atau garbo wedane atau pegedong-gedongan. Udah ya, sekarang kita lanjut lagi. Nah, lagi satu. Ya, butayatnya. Nah, butayatnya. Oke, apa itu butayatnya? Upacara suci yang ditujukan kepada buta kalau Nah, ini adalah contoh-contoh dari pelaksanaan budayatnya. Yang pertama ada upacara mecaru. Kemudian, setiap Kajang Kliwon, setiap rerainan, kita ngaturang apa, nak? Segehan, ya, untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi. Sudah paham sampai di sana? Sudah. Paham ya? Oke, kalau gitu. Nah, kalau kalian sudah paham, nah sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk dikerjakan dengan masing-masing kelompoknya. Oke, tulis nama kelompoknya ya. Nah, nanti tulis namanya, terus kemudian diskusikan ini. Ya, diskusikan dengan teman kelompok. Ya, jangan ada yang tidak bekerja. Silakan tulis namanya di sana dulu. Ya, tulis nama dulu. Nah, silakan tulis nama kelompoknya dulu. Nah, semuanya bekerja ya, tidak ada yang diam. Gambar ini merupakan penerapan contoh dari pancayatnya. Coba kamu pilih dewayatnya, apa risiyatnya, apa fitriyatnya, apa manusiatnya, apa budayatnya. Itu ya, kamu pilih salah satunya, oke? Terus tulis di sini dia, gitu ya. Jadi kan kita udah bahas. Ini tujuannya adalah untuk mengetes kemampuan kamu, kemampuan kalian, ya. Mengingat kembali contoh dari pelaksanaan pancayatnya. Ya. Nah, ini gambar apa? Ini gambar apa? sembahyang. Iya, kalau sembahyang itu merupakan penerapan dari contoh dari pelaksanaan apa? Lihatnya apa? Dewa apa manusia, apa resi, apa buta gitu. Paham? Ada yang tidak paham? Apa sayang? Iya, itu kalau iya, apa yang dimaksud? Iya. Sudah siap untuk presentasi? Sudah? Nanti yang lain silakan memberi tanggapan ya, teman kalian yang presentasi. Oke? Kalau misalnya ada kelompok lain yang tidak setuju dengan gambar yang disebutkan, bisa acungkan tangan ya, bisa memberi tanggapan. Paham? Bersembahyang. Ya, sembahyang bersama. Itu penerapan dari Dewayatnya. Nah, ya. Terus yang kedua? Yang kedua ada resiyatnya. Ya, terus? Dan yang ketiga manusiatnya. Pancayatnya adalah 5 macam persembahan suci atau upacara korban suci yang dilaksanakan dengan tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab. Ya. Kasih tepuk tangan buat temannya dulu. Perkenalkan dulu kelompoknya ya. Kami dari kelompok. Ya, yang pertama gambar dari dewayatnya. Contoh pelaksanaan dewayatnya. Kemudian gambar yang kedua? Resiyatnya. Ya, yang kedua resiyatnya. Benar nggak? Benar. Nah, yang ketiga? Manusiatnya. Manusiatnya. Gambar yang ketiga. Benar? Benar. Terus? Fitriyatnya. Yang keempat, gambar fitriyatnya. Benar? Benar. Dan yang kelima? Budaya. Yang kelima budayatnya. Benar nggak? Benar ya. Terus deskripsi pancayatnya? Pancayatnya Terbentuk dari 2 kata yang berasal dari rasa Sanskerta, yaitu kata panca yang memiliki arti 5 dan kata yatnya yang terbentuk dari akar kata yat, berarti mempersembahkan, mengorbankan, dan memuja. ya, jadi kurang lagi sedikit ya. Jadi pancayatnya adalah gitu ya. Ada yang mau menanggapi? Ada? Tidak ya? Silakan nanti tambahkan lagi ya pengertian dari pancayatnya. Ayo kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ya.
Nah, silakan berdiri semua. Ayo ikuti yang di depan. Ayo. Ikuti dengan sungguh-sungguh. Tangan diputar-putar, ditepuk tangan. Tangan diputar-putar, bergerak bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke. Jadi silakan kalian kerjakan soal ini. Soal ini adalah cara menguji kemampuan kalian. Nah, sejauh mana kalian memahami materi tadi. Oke, sudah ya, silakan dikerjakan langsung. Nah, langsung nanti tulis dulu nama, nomor, kelasnya sudah terisi. Silakan nanti kalian bisa silang atau lingkari di soalnya, ya. Silakan dibaca dengan baik-baik soalnya. Tulis nama dulu ya. Silakan kerjakan. Ayo, waktunya sudah habis? Ya, sudah habis. Udah ya? Udah ya? Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan tes formatif, ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tadi. Materi apa yang tadi kita pelajari? Pancayatnya. Nah, pancayatnya, ya. Apa saja bagian dari pancayatnya itu sendiri? Angkat tangan yang bisa. Coba kamu sayang. Apa saja? Ada 5 nih. Yang pertama ada deweyat, terus desiyatnya, terus manusiayatnya, terus fitrayatnya. Lagi satu, budayatnya. Nah, lagi satu, coba Ibu kasih Ibu contoh pelaksanaan deweyatnya. Ada yang pertama, coba mana? Iya, bersembahyang bersama. Terus, apa lagi? Sebelum kita memulai pembelajaran? Iya, melakukan puja trisan. Apa lagi satu? Berdoa sebelum dan sesudah mulai kegiatan. Nah, baik anak-anak, terima kasih. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Ibu sangat berterima kasih hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya. Nah, anak-anak, apabila Ibu tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, misalnya, ya. Nah, karena Ibu bukan manusia yang sempurna, Ibu banyak kekurangan. Tolong dimaafkan. Nggih? Ya. Ada asana.